Mohon maaf masih noob tadi pakai InLive ya. Jadi belum tahu rasanya. Jadi aku langsung laporin sama yang buat InLive tadi. Salah satu dulu kerja di Google namanya Mas Yohan. Dan itu jadi CTO-nya InLive. Jadi aku langsung reporting tadi ada masalah. Oke, kita mulai aja. Balik lagi ke materi. Aku coba untuk entire screen aja ya. Karena nanti ada. Yuk. Halo Mas, belum intronya dulu Mas, Oh boleh iya, diulangi lagi ya? boleh tadi juga putus-putus Mas Noval, silahkan. Oh iya, aku ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Musafar, Eskom. Saya dari mahasiswa S2 Informatika dari UIN Sunan Kalijaga. Kebetulan saya dulu pernah pelajari Google Colab itu waktu di pelatihan tahun lalu itu di eh, pelatihan Data Science FGA dari Digitalent Kominfo dan sebelumnya Komdigi. Saya di situ belajar mengenai Google Colab itu kan mulai dari eh, notebooknya sampai selesai dalam 1 bulan. Oke, Dan alhamdulillah sudah dapat insight dan saya sekarang saya juga data science fokus juga analis dan saya sekarang fokus ke NLP Natural Language Processing karena saya harus eh, judul skripsi saya itu yang di S1 kan nanti bakal ajukan lagi ke S2 jadi harus sama nggak boleh beda-beda sih oke, aku itu dari lanjut saya. dulu ya, Mas Noval, thank you. Oke, thank you. Lanjut. Yuk, thank you. Jadi thank you sudah mau datang hari ini. Kita akan coba langsung kenalin dulu ya. Jadi sudah dikenalin, nama aku Doni. Aku saat ini adalah partner dan VP of Engineering di Sirawan Group. S1-nya dulu di Matematika ITS, S2-nya di Teknik Elektro ITS. Aku dulu sebagai co-founder dari Surabaya Python dari tahun 2016. Nah, Tangerang Python kan masih baru ya. 2000 berapa ya, Rohim? Nah, udah jauh ya, jauh banget ya 2016 dulu membangun Python dari Surabaya. Kemudian kalau jadi chairman atau ketua PyCon di tahun 2019 saat itu di Surabaya. Sering banget jadi dosen tamu, dosen luar biasa, bahkan praktisi mengajar di beberapa kampus, khususnya di Jawa Timur. Dan tadi sudah dijelaskan sama Rohim bahwa aku juga sebagai Google Developer Expert di bidang cloud. Nah, selain itu aku juga jadi pembicara Python ya di berbagai macam negara dari Korea, Thailand, Filipina, Malaysia, sampai Vietnam di sana. Jadi sudah banyak share tentang Python. Walaupun semenjak tahun 2019 ya, aku sudah stop dulu untuk jadi pengisi acara PyCon karena memberikan kesempatan teman-teman di sini kalau ada yang mau jadi pembicara di PyCon. Dan aku dari 3-4 tahun ke belakang jadi reviewer di PyCon Indonesia Call for Papers. Tahun ini insya Allah akan di Jakarta, jadi Tangerang deket lah ya dengan Jakarta. Kita bisa ketemu lagi nanti tahun ini. Oke, hari ini kita akan membahas cukup singkat ya tentang data science dan software engineering. Dan aku akan bertanya, mungkin lebih interaktif ke teman-teman yang di sini, karena nggak terlalu banyak ya, jadi kita bisa diskusi secara singkat misalnya, tanya jawab, on the spot, dan kita ada demo sedikit sih tentang bagaimana kita software engineering itu sangat penting untuk pemahaman, kebutuhan, dan peluang karir ke depannya. Oke, yang pertama itu adalah tentang data science dan versus software engineering. Nah, yang pasti pertama kali teman-teman di sini belajar Python pakai apa? Pakai notebook kah? Kebanyakan notebook sih biasanya. Ya, kebanyakan notebook ya. Dan ini adalah cara yang paling gampang memang. Apalagi dengan adanya Google Colab ya. Kalau kita menggunakan Google Colab itu nggak perlu minta peserta menginstal Python. Itu yang menarik. Jadi jauh lebih menjangkau banyak orang. Di tahun 2016 itu harus bantuin install Anaconda, bayangin. Jadi kalau ada yang pakai netbook gitu ya, yang Intel Celeron itu
Masya Allah, itu butuh waktu untuk menjalankan atau menginstal. Apalagi kalau di Windows, Python itu cukup rewel ya, kalau kita menginstal Python di Windows. Jadi punya pengalamannya. Namun sekarang setiap aku isi workshop bagi yang baru kenalan atau yang berhubungan dengan data science pada umumnya, itu most of the time bakal pakai notebook. Nah, itulah kelebihannya. Kekurangannya, tidak ada di industri yang menggunakan notebook untuk kerjaan. Jadi realitanya gitu. Sehari-hari notebook hanya dipakai untuk eksplorasi. Tapi kemampuan penggunaan Python maupun jadi backend, machine learning, AI, itu tidak bakal menggunakan notebook. Pasti harus di-serve dengan bentukannya software, dan itu dilakukan teknik software engineering, di-serve as a backend, as API, atau apapun bentuknya. Mau pakai TensorFlow serve, atau apapun, itu kebanyakan heavy di software engineering. Dan orang Indonesia yang pakai Python kebanyakan hanya berhenti di komputasi di sana. Yang menarik adalah dulu aku tuh S1-nya matematika. Jadi pengen menjadi seorang data scientist, ya kan, aspiring data scientist dulu waktu lagi rame-ramenya. Namun pada akhirnya pekerjaan pertamaku adalah software engineer ataupun backend. Jadi untung masih sempat belajar software engineering dulu sebelum all in ke data atau machine learning. Nah, itu salah satu benefit kenapa kita harus belajar software engineering ke dalam skill set kita. Itu tentang notebook. Yang kedua adalah, siapa yang di sini sudah familiar dengan kode editor atau IDE? Aman? Ada, aman. Ada Aman ya? katanya. Aman. Mas Eri, Satrio, Mas Novel, ada 2 novelnya. Ini sudah familiar nggak dengan kode editor atau IDE? Kalau menurutku sih itu kalau Google Colab agak ini sih. Saya dulu pakai VSC itu kan, habis itu aku nggak pakai lagi. Ya akunya pakai ini Google Colab biar praktis untuk belajar codingannya di situ. Oke, Ya. Mas, lanjutkan. Ya, jadi memang kalau orang yang berangkat dari komputasi itu akan jarang banget mencoba untuk Visual Studio Code. Tapi pada akhirnya teman-teman di sini kalau mau membuat sebuah produk software itu harus menggunakan yang namanya kode editor atau IDE. Terserah sebenarnya mau pakai apa. Bahkan aku nggak pakai Visual Studio Code, aku pakai Vim di kerjaanku sehari-hari. Jadi mau ada dulu tuh yang ramai PyCharm, kemudian sekarang aku sih paling enak sih Visual Studio Code ya untuk masalah umum. Mau pakai notebook bisa dijalani di Visual Studio Code, tapi ingat interpreternya harus diinstal di lokal. Jadi sebenarnya all in tuh kamu kalau mau pakai Visual Studio Code. Nah, ini adalah yang membedakan sebenarnya kemampuan data scientist yang hanya berkutat kepada eksperimen dan komputasi di dalam notebook, itu harus dibarengi dengan kemampuan software engineering, at least menggunakan kode editor. Itu dulu deh, aku nggak minta banyak. Karena di industri nggak bakal pakai notebook untuk mendeploy aplikasi. Oke, nah kita lanjut aja nih tentang pengetahuan software engineering. Nah, pertanyaanku adalah yang pertama, siapa yang sudah pernah belajar Git? Udah belajar Git semua? Pernah dasar-dasarnya paling cuma buat commit, buat add, yang kayak gitu-gitu, Mas. Ya. Buat commit, buat dasar. Nah, ada yang belum juga. Nah, yang belum biasanya hanya menggunakan Python untuk belajar AI, ML, data scientist. Dan itu notebook di sana. Aku nggak bakal berbicara banyak ya tentang Git, karena ini kalian harus cari tahu sendiri tentang Git. Git itu apa? Nah, kalau tadi misalnya Mas Aldora baru bilang baru dasar-dasarnya, bahkan dari level Git pun, as a software engineer gitu kan ya, yang mau ngedeliver sesuatu, kita nggak boleh bikin commit yang ngawur gitu. Ada yang namanya gabut bro gitu, nggak boleh. Fixed active snuffling, just ignore I'm a perfectionist, itu nggak boleh. Ada yang dengan AI, kita mampu bikin